Guys, kalian tahu nggak sih berita yang lagi viral? Apa tuh? Berita apa? Tentang korupsi timah itu ya? Nah, iya bener. Oh, kira-kira apa tuh penyebabnya kok bisa terjadi korupsi? Padahal kan itu perusahaan yang besar. Sepertinya ada kesalahan di laporan keuangannya. Emang laporan keuangannya ada audit ya? Emang audit itu apa sih? Apa audit? Apa audit? Apa ya? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar auditing. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasanur Rahman dan rekan saya Ahmad Akila Bayhaqi. Beigu Haloho. Sinta Dearafa? Yosefa Purba. Rudi Salam Stakar. Eran Andres Tepuh. Daniel Simomora. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan dari kelompok kami. Check it out. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang sejarah audit. Sejarah audit itu terbagi menjadi 5 zaman, yaitu yang pertama itu zaman kuno, yang kedua zaman abad pertengahan, yang ketiga itu zaman revolusi industri, yang keempat itu zaman abad ke-20, yang terakhir itu zaman era modern. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang zaman kuno. Zaman kuno itu catatan laporan keuangannya pertama kali ditemukan di zaman kuno tersebut, yang tentang menjelaskan laporan keuangan para pejabat untuk memeriksa barang dan keuangan dalam kerajaan. Yang kedua itu abad pertengahan. Abad pertengahan itu pertama kali ditemukan di Eropa untuk perkembangan sistem moneter dan pencatatan yang lebih sistematis pada akuntan yang untuk berpotensi itu ke pemerintah dan ke gereja-gereja. Yang ketiga itu revolusi industri, itu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada industri tersebut. Yang keempat itu pada abad 20. Pada abad 20 itu untuk mengenalkan modernisasi laporan keuangan terhadap perusahaan-perusahaan. Yang kelima itu era modern. Era modern ini mengikuti International Standard Accounting atau ISA, yang untuk menjadi patokan terhadap seluruh dunia. Dalam auditor ada yang namanya perspektif auditor, yaitu orang-orang yang memiliki pandangan tertentu pada hasil auditor itu tersendiri. Yang pertama itu perspektif auditor, yaitu di mana auditor sendiri membutuhkan hasil auditor orang lain sebagai patokan untuk membuat auditornya sendiri. Yang kedua, manajemen, di mana hasil dari auditor dapat digunakan sebagai pilihan bagi manajemen untuk menentukan kemajuan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, perspektif investor, di mana mereka menggunakannya sebagai hal yang dapat menentukan dividen yang bisa mereka dapat dari suatu perusahaan. Yang keempat, perspektif regulator, di mana itu biasanya digunakan oleh pemerintah, di mana mereka dapat menentukan jumlah pajak dan tidak dapat ditipu oleh hasil laporan yang bisa dicurangi dalam perusahaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara akuntansi dengan auditing. Perbedaan akuntansi dengan auditing dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama,
dapat dilihat dari pengertian dasarnya, yang kedua tujuan utamanya, yang ketiga proses kerjanya, yang keempat profesional yang terlibat, dan yang kelima laporan yang dihasilkannya. Selanjutnya dapat kita lihat dari aspek yang pertama, pengertian dasarnya. Akuntansi merupakan proses pencatatan transaksi keuangan, sedangkan auditing merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua dapat dilihat dari tujuan utamanya. Akuntansi lebih berfokus kepada pemeriksaan dan pencatatan transaksi keuangan, sedangkan auditing lebih berfokus pada penilaian dan evaluasi laporan keuangan. Yang ketiga dapat dilihat dari proses kerjanya. Akuntansi melibatkan kegiatan sehari-hari seperti pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, sedangkan auditing melibatkan kegiatan pemeriksaan pencatatan akuntansi. Yang keempat dapat dilihat dari profesional yang terlibat. Akuntansi dilakukan oleh akuntan, sedangkan auditing dilakukan oleh auditor eksternal. Dan yang kelima dapat dilihat dari laporan yang dihasilkan. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas, dan laporan posisi keuangan. Sedangkan auditing menghasilkan laporan yang berisikan opini auditor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan pelaporan keuangan dengan auditing. Audit yaitu kegiatan evaluasi suatu organisasi mulai dari proses, sistem, sampai dengan hasil akhirnya. Sedangkan laporan keuangan yaitu laporan yang menyajikan posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan pada jangka waktu atau periode tertentu. Hubungannya yaitu untuk menyajikan laporan keuangan yang layak dan sah serta dapat dipercaya, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku guna untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi. Pemeriksaan inilah yang dimaksud dengan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menilai kelayakan dan kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Kebutuhan audit. Audit dibutuhkan untuk memeriksa dan mengevaluasi terhadap laporan keuangan apakah sudah akurat dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan sudah akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Bisa saja dalam perusahaan itu, laporan keuangan itu bisa dimanipulasi, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu perlunya kita membutuhkan audit untuk memastikan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, tidak ada lagi kesalahan dan tidak ada kecurangan. Terima kasih. Dah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam audit dan macam-macam auditor. Macam-macam audit itu ada 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan kepatuhan entitas yang diaudit terhadap kondisi atau peraturan tertentu. Yang ketiga, ada audit operasional. Audit operasional merupakan review secara sistematik atas kegiatan organisasi atau bagian daripadanya yang hubungannya dalam tujuan tertentu. Nah, tujuan audit operasional ini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan. Yang terakhir, membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Macam-macam auditor itu ada 3. Yang pertama, auditor independen. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Yang kedua, ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi ataupun entitas pemerintahan. Yang ketiga, ada auditor intern. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan negara ataupun perusahaan swasta, yang tugasnya mengevaluasi secara independen dan objektif seluruh proses operasional perusahaan. Nah, profesi akuntan publik adalah profesi independen yang menyediakan layanan audit, konsultasi, dan jasa akuntansi lainnya bagi perusahaan dan individu. Mereka harus mematuhi standar etika, menjaga independensi, dan memberikan opini yang objektif dan akurat terkait laporan keuangan. Selain audit, mereka juga memberikan layanan konsultasi manajemen dan perpajakan. Untuk menjadi akuntan publik, diperlukan lisensi dan sertifikasi dari lembaga resmi.
Konsep penting dalam profesi ini mencakup independensi, kepatuhan terhadap standar etika dan hukum, serta menjaga integritas dalam setiap pekerjaan. Audit laporan keuangan. Akuntan publik mengaudit laporan keuangan untuk memberikan opini independen terkait kewajiban dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi. Konsultasi dan perpajakan. Akuntan publik juga menyediakan layanan seperti konsultasi, manajemen perpajakan, dan evaluasi sistem kontrol internal. Lisensi dan sertifikat. Akuntan publik wajib memiliki lisensi resmi seperti menjadi akuntan publik terdaftar setelah lulus ujian sertifikasi. Oke, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.